keganasan daripada hoax-hoax yang sudah merajalela di luar sana. Itu caranya seperti apa, gitu. Ya? Dari YouTuber sendiri caranya seperti apa melawan hoax itu? Melawan hoax, ya kita harus sajikan data yang betul-betul faktual, begitu loh, ya. Karena banyak yang membelok-belokkan data, membelok-belokkan informasi dan merusak narasi yang benar menjadi narasi yang menyesatkan, seperti itu. Untuk arahan Pak Jokowi tadi seperti apa? Kalau arahan Bapak Jokowi, ya. Nah, jadi kita komit YouTuber Nusantara adalah salah satu wadah YouTuber di mana kita YouTuber yang satu frekuensi, yang tegak lurus dengan kebenaran dan melawan hoax. Iya, itu dia. Jadi Rasono. Ada pengalaman yang luar biasa ya, jadi kita YouTuber yang sefrekuensi ya, yang
cinta sama Bapak Joko Widodo dan mewakili dari follower dan juga teman-teman yang sampai saat ini mendukung Bapak Joko Widodo, ya. Jadi merasa bangga oleh karena kita bisa membentuk sebuah wadah yang namanya YouTuber Nusantara. YouTuber Nusantara. Ya, YouTuber Nusantara. Jadi kita komit YouTuber Nusantara adalah salah satu wadah YouTuber di mana kita YouTuber yang satu frekuensi, yang tegak lurus dengan kebenaran dan melawan hoax. Ya, itu dia. Jadi kita komitmen untuk YouTuber dan juga konten kreator. Ya, kita harus bisa bersatu, kita harus bisa rapatkan barisan untuk melawan keganasan daripada hoax-hoax yang sudah merajalela di luar sana. Itu caranya seperti apa gitu. itu? Ya? Dari YouTuber sendiri caranya seperti apa melawan hoax itu? Melawan hoax, ya kita harus sajikan data yang betul-betul faktual, begitu loh, ya. Karena banyak yang membelok-belokkan data, membelok-belokkan informasi dan merusak narasi yang benar menjadi narasi yang menyesatkan, seperti itu. Untuk arahan Pak Jokowi tadi seperti apa? Kalau arahan Bapak Jokowi, ya beliau itu hanya sekedar mengatakan ya memang sebetulnya di luar sana banyak sekali informasi-informasi yang menyesatkan, dan beliau sendiri juga kalau untuk saat ini belum punya tim khusus untuk meluruskan berita-berita hoax tersebut. Jadi kita sampaikan, Pak, kita walaupun kita anggap aja kita itu tim eksternal yang dengan sukarela, tanpa dibayar, tanpa sponsor, ya, kita berjuang sendiri-sendiri, kita berjuang dengan keringat sendiri, berjuang dengan kuota sendiri, ya, tanpa ada dibayar siapapun. Perlu ditegaskan, kita tidak menerima bayaran dari siapapun. Gitu dia. Jadi ini saatnya kita menegakkan kebenaran. Siapapun orang baik, orang benar yang memimpin bangsa ini harus kita dukung. Yes. Anggota komentarnya Bang, katanya orang-orang yang kesini dibayar. Menurut Abang benar? Justru Manado nih, Manado. Ya, saya dari Sumatera, dari Manado itu biaya sendiri, dari Banyuwangi, dari Jakarta itu semuanya biaya sendiri. Bayar minyak sendiri, saya rental mobil sendiri, pesawat ongkos sendiri. Dan salah satu perlu saya sampaikan, pendukung-pendukung kita itu mensupport kita dari belakang. Follower Bumbar Pelak, follower Agri Fanani, dan juga follower semua, ya, Banyuwangi Official, Vicky Impong dan lain sebagainya, ya, Air Mamut, semuanya, ya, itu mensupport kita semuanya. Ada berapa anggota YouTuber Nusantara ini? Kita semua totalnya ada 16 anggota dan akan lagi totalnya nanti ada sekitar 22 anggota YouTuber Nusantara. Berdiri sejak kapan? Kalau berdirinya itu semenjak kurang lebih hanya 1 bulan yang lalu. Gitu dia. Ini karena memang ini inisiatif kita semuanya, ya. Jadi tanpa sengaja, gitu dia. Oke. Partai TBK hanya di dalam. Nama saya Bumbar Pelak. Selaku di YouTuber Nusantara? Oh, kita nggak ada ketua. Oh. Semuanya sama rata. Okay. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Siap. Terima kasih. Ya, lihat 05 Mas. Ya, persiapan. Yang moto 1 2 3. Sekali lagi yang moto. Ya. 1 2 3. 1 2 3. Jai Sambun. Makasih. Hidup Pak Jokowi. Foto di depan berdiri.
Mas, izin Mas, mau tanya. Ya, barusan kita dari Solidaritas Merah Putih, kebetulan Bapak Jokowi adalah pembina utama kami selamanya. Jadi selama seusia kita beliau adalah pembina dari Solmed. Dan tadi silaturahmi, terus kebetulan saya juga advokat, lawyer, berdiskusi sama Bapak bahwa saya mendukung sekali apabila Pak Jokowi melakukan pelaporan secara hukum, karena kita hidup di negara hukum, negara Indonesia berdasarkan hukum dan konstitusi. Makanya apabila ada pihak-pihak yang mendalilkan, harusnya pihak itu membuktikan. Tapi teman-teman banyak yang mendorong, termasuk kuasa hukum beliau yang sudah dari lama ya Bapak ya. Ingin agar Pak Jokowi melakukan upaya hukum dengan melakukan pelaporan dan sebagainya. Nanti biarkan hukum yang akan berbicara. Jadi jangan hanya opini bahwa kayak masalah ijazah itu bahwa ada tulisan font apa begitu kan. Kan itu kan belum ada pembuktian secara hukumnya, belum diperiksa laboratorium forensik, terus belum ada putusan pengadilan. Putusan pengadilan pun harus putusan yang pasti atau yang inkrah. Makanya di sini kita lihat juga kemarin ada beberapa pihak itu yang mengatakan Pak Jokowi itu adalah PKI dan komunis, Pak Lanyala Mataliti. Akhirnya beliau mengatakan bahwa beliau bersalah dan minta maaf ke Bapak juga ya Pak ya. Nah, jadi itu seorang mantan ketua DPD ya, bisa sampai kayak gitu, tapi Bapak juga udah memaafkan. Terus yang kedua, ada lagi orang yang membuat buku Jakarta Undercover, yaitu Bambang Tri, dan sudah dihukum 6 tahun. Sedangkan Bambang Tri ini menyusun bukunya itu hanya berdasarkan pasal-pasal dari media massa, bukan dari riset ataupun dari bukti-bukti hukum yang A1 atau valid gitu loh. Makanya beliau Bambang Tri dihukum 6 tahun. Terus Bambang Tri bersama Gus Nur juga dihukum 6 tahun juga kemarin. Masalah mereka memberikan fitnah mengenai ijazah palsu ini. Jadi intinya saya pikir dan teman-teman juga menyarankan Bapak untuk mengambil tindakan hukum. Intinya itu, kita sangat mendorong sekali supaya ini juga terang benderang gitu loh. Intinya itu. Pak, tadi ada masa yang kesini katanya juga mau menuntut dengan dalil keterbukaan informasi publik Pak, karena katanya Pak Jokowi masih menjabat sebagai Dewan di Danantara. Kalau menanggapi itu gimana? Ya, keterbukaan itu kan harus ada dasar-dasar hukumnya dulu apa. Jadi nggak bisa juga kayak teman-teman ya kan media, saya minta mana SIM-nya, mana ijazahnya, mana sertifikatnya. Apakah teman-teman mau kasih? Kan nggak mungkin gitu loh. Ya, jadi harus ada memang putusan dari hukum, putusan dari konstitusi, itu yang harus kita hargai. Kalau enggak, semua orang bisa memfitnah, bisa menurunkan derajat seseorang dengan seenaknya saja, hanya berdasarkan akal pikiran mereka, hayalan mereka, atau hati mereka yang hitam, yang kotor gitu. Dan kita lihat selama ini saya selalu berdebat atau minta kepada siapapun di Republik ini yang jago-jago dan hebat-hebat, yang profesor doktor, mana bukti-bukti Pak Jokowi melakukan pelanggaran konstitusi, dan sampai hari ini belum ada. Ya, saudaraku sekalian, kemarin ada lagi yang ke KPK, ya, itu Abraham Samad, Said Didu dan lain-lainnya. Ternyata ada juga teman-teman pengacara saya yang ikut di situ. Terus saya tanya, KPK bawa bukti apa? Nggak ada. Jadi mereka bikin pendaftaran, ketika ada teman-teman media di depan mau doorstop, mereka keluar, habis itu mereka pulang ngopi-ngopi. Jadi siap sudah. Terima kasih Pak, sehat selalu Bapak ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu.
Ayo sini.